bis PO Sumber Kencono yang syarat penumpang baru saja masuk ke Terminal Giwangan, Umbul Harjo, Yogyakarta. Bis jurusan Surabaya Yogyakarta itu tiba di terminal sekitar pukul 17.30 waktu setempat. Satu persatu penumpang bus pun turun hingga hanya menyisakan sopir dan keneknya saja. Suyono, sang kenek bis lalu melihat sebuah tas bertuliskan NBA di bangku penumpang sebelah kiri bagian belakang. Melihat itu awalnya Suyono berpikir, mungkin barang tersebut merupakan milik penumpang yang ketinggalan. Ia lalu berinisiatif menunggu nih, barangkali saja nanti pemiliknya akan kembali untuk mengambil tas tersebut. Namun setelah ditunggu sekian waktu, ternyata tak ada pemilik yang datang kembali nih. Gak ada yang datang untuk mengambil tas tersebut. Berhubung saat diangkat tas terasa berat, Suyono ini yang mulai merasa curiga lantas coba memeriksa tas tersebut. Saat dibuka, ternyata tas itu berisi potongan kepala, kaki dan tangan manusia. Seketika Terminal Giwangan pun gempar. Saat ditemukan potongan tubuh itu terbungkus plastik merah dan dibabat dengan kain handuk. Ditemukan pula sepasang sandal perempuan di dalam tas tersebut. Singkat cerita nih, setelah dilakukan olah TKP, potongan-potongan tubuh itu lalu dievakuasi ke bagian forensik RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta guna penanganan lebih lanjut. 2 hari setelah temuan itu, beberapa bagian lainnya juga kembali ditemukan. Kali ini warga di Dusun Mojosemi, Kelurahan Sarangan, Kecamatan Pelausan, Magetan, Jawa Timur lah yang menemukan bagian paha dan perut yang juga dibungkus dengan kresek plastik warna merah. Beberapa bagian ini pertama kali ditemukan oleh Kaderi, warga dusun setempat yang saat itu bersama 2 temannya yakni Sukir dan Samsir, bermaksud hendak memperbaiki pipa saluran air yang berada di bawah jembatan sekitar pukul 14.00 waktu setempat. Temuan itu membuat mereka takut dan melaporkan ke kantor polisi setempat. Mendapat laporan ini pun polisi langsung meluncur ke lokasi dan mulai menyusuri area sekitar. Namun, tak ditemukan potongan-potongan lainnya di sekitar lokasi penemuan kedua ini. Beberapa bagian tubuh yang diyakini berjenis kelamin perempuan ini selanjutnya dievakuasi dan dikumpulkan di RSUD Dr. Sudono. Dan setelah dikoordinasikan dengan temuan 2 hari sebelumnya, yakni di Yogyakarta itu, identitas korban ini kemudian mulai terungkap. Identitas terkuak berawal dari perwakilan keluarga dan kampus yang mendatangi Polres Magetan. Mereka juga mendatangi RSUD Dr. Sudono untuk memastikan temuan korban mutilasi ini. Dan ternyata benar, korban adalah Ayu Wulandari, mahasiswi salah satu setikes di Jombang, yang selama ini ternyata memang dilaporkan hilang. Ayu Wulandari berusia 20 tahun adalah mahasiswi di Setikes Jombang, asal Dusun Ngerayung, Desa Kepuh Rejo, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Ayu diketahui hilang setelah menjalani praktikum kebidanan di RSUD Dr. Harjono, Ponorogo, yang dilaksanakan sejak tanggal 29 Juni 2009 dan selesai pada 25 Juli 2009. Namun sejak saat itu ia tak pernah pulang lagi dan tak ditemukan. Beberapa bagian tubuh yang terkumpul itu kemudian dilakukan proses autopsi di Lab 4 Polda Jatim, Surabaya. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi, termasuk mendatangi tempat kos Ayu di Jalan Cipto Mangunkusumo, Ponorogo. Ayu diketahui tinggal di kos tersebut selama menjalani masa praktikum kebidanan. Dari sanalah polisi memperoleh petunjuk. Ayu ternyata diketahui terakhir kali pergi dengan seorang teman prianya yang diketahui bernama Gilang Maulana. Sepekan setelah dilakukan penyelidikan, polisi kemudian menetapkan Gilang Maulana berusia 22 tahun, seorang mahasiswa Akademi Keperawatan dari sebuah kampus swasta di Ponorogo sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini diumumkan setelah gelar perkara di Polres Magetan.
yang dipimpin langsung oleh Kapolda Jatim saat itu Irjen Anton Bahrul Alam. Dari hasil penyelidikan pula diketahui, Ayu dihabisi lalu dipisah menjadi beberapa bagian oleh Gilang pada Kamis 9 Juli 2009 di Hotel Pantes yang berada di kawasan objek wisata Telaga Sarangan. Ayu dan Gilang mulai saling mengenal dan akrab satu sama lainnya saat sama-sama menjalani praktikum di RSUD Harjono Ponorogo. Kamis 9 Juli 2009 sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, Ayu dan Gilang ini mulai check-in di Hotel Pantes. Sekitar pukul 22.00, Ayu dan Gilang yang tengah berduaan di dalam kamar hotel nomor 3 ini awalnya saling bercengkrama dan bercanda saja. Hingga kemudian Gilang mulai mengajak begituan. Namun Ayu menolak lantaran saat itu sedang datang bulan. Karena nafsu sudah berada di pucuk rambut, Gilang yang merasa ditolak pun tak terima nih. Lantas nyekek leher Ayu sekuat tenaga. Ayu juga sempat dibenturkan ke lantai beberapa kali hingga meregang nyawa. Setelah menyadari sang kekasih tak lagi bernyawa, Gilang yang mulai merasa bingung mulai mencari cara untuk menutupi perbuatannya. Dia lalu keluar hotel menuju pasar Pelausan. Di sanalah Gilang membeli sebuah golok dan 6 kantong plastik besar berwarna merah. Sekembalinya ke hotel, Gilang dengan tak berperasaan lalu memisahkan tubuh Ayu menjadi 9 bagian dan memasukkannya ke dalam beberapa kantong plastik yang sudah dibelinya. Keesokannya, Gilang keluar hotel pukul 5 pagi dan langsung menuju Madiun mencari bus Sumber Kencono. Gilang pun lalu naik bus jurusan Surabaya-Yogyakarta itu dan meninggalkan potongan tubuh bagian kepala, kaki, dan tangan di dalam bus. Gilang sendiri lalu turun di kawasan Mauspati, Kabupaten Ngawi. Sedangkan bagian lainnya dibuangnya di jalur wisata Telaga Sarangan menuju ke Cemoro Sewu, tepatnya di jembatan Desa Mojosemi, Kecamatan Pelausan. Pemuda calon perawat asal Desa Pulung Ponorogo itu selanjutnya mau tak mau harus jadi pesakitan di Pengadilan Negeri Magetan. Ia didakwa dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana, juga pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 181 tentang penyembunyian mayat. Akhirnya pada Senin 8 Maret 2010, Majelis Pengadilan Negeri Magetan menjatuhkan vonis hukuman pada Gilang Maulana dengan vonis 15 tahun pidana penjara. Vonis ini lebih ringan 5 tahun dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntutnya 20 tahun penjara. Vonis hakim ini langsung disambut teriakan histeris Sukini, ibu dari Ayu Wulandari. Ia dan Gati suaminya, yang mengikuti sidang sejak awal tak terima dengan vonis yang dijatuhkan hakim karena perbuatan pelaku ini sangatlah keji dan tak berperasaan. Sampai di sini kisah ini, semoga bisa kita jadikan pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih waktunya, jaga diri ya, see you.